Ya ini sangat baik, artinya sekitar 200 lebih ya khotib-khotib yang ada di wilayah Jakarta dan penyangganya itu bersatu melakukan deklarasi dengan komitmen ingin mendukung Pak Ganjar Mahfud MD supaya jadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Nah, jangan disalahpahami bahwa ini adalah jaringan khotib, kemudian nanti mereka akan khutbah untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Enggak, komitmen kami bahkan melarang khutbah kampanye, ada kampanye politik di dalam khutbah. Enggak boleh, tapi bahwa mereka para khotib memang iya. Tapi nanti di khutbah-khutbah mereka itu kita larang untuk melakukan kampanye politik. Karena khutbah itu adalah ibadah yang harus bersih dari kampanye politik. Nah, bagaimana nanti mereka itu ya mereka punya komitmen dari 200-an orang ini kemudian berusaha mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mendukung Pak Ganjar Mahfud MD jadi presiden dan wakil presiden. Betul, kita wanti-wanti sekali karena kita kan tidak boleh melakukan politisasi kegiatan keagamaan. Terutama di masjid, seperti khutbah itu di masjid tidak boleh ada kampanye politik. Kalau mengajak masyarakat untuk memahami politik dengan baik, dengan memilih calon presiden yang betul-betul berintegritas, yang menjamin keadilan, menjamin kesejahteraan, ya tentu boleh. Itu namanya bicara soal politik, bukan kampanye politik. Kalau kampanye politik itu kan pasti ngajak orang untuk mendukung salah satu calon. Nah itu kalau di khutbah tentu tidak boleh itu, karena akan merusak sakralitas khutbah itu sendiri. Betul, kita ini kan sedang menjalani proses demokratisasi yang sudah dimulai sejak tahun 1998. Maka kita harus menjaga demokrasi ini dengan baik dengan menyelenggarakan pemilu atau pilpres ini yang jujur, adil, berwibawa, damai, menghasilkan presiden dan wakil presiden yang betul-betul bisa kita yakini bisa membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan prinsip demokrasi itu jangan dicederai oleh apapun gitu. Harus saling menghargai perbedaan. Ya dong, Pak Ganjar itu proses terpilihnya beliau jadi calon presiden itu kan proses betul-betul demokratis. Artinya memang melalui partai politik yang atau koalisi partai. Yang kedua, beliau juga memang orang yang punya integritas, kapasitas, yang dari pengalamannya kita tahu soal itu. Pernah di legislatif, pernah di eksekutif, dan berhasil memimpin Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Pak Mahfud sebagai cawapres kita juga tahulah latar belakangnya beliau adalah praktisi hukum, orang yang di bidang keagamaan juga paham betul soal ilmu agama dan dia juga bisa menjelaskan masalah-masalah hukum. Dan lebih dari itu Pak Mahfud itu orang yang berani, bukan cuma paham soal hukum tapi juga berani melakukan penegakan hukum. Jadi dua orang ini bagi saya adalah kolaborasi yang sempurna lah. Untuk kita yakini mampu membawa Indonesia ini menjadi lebih baik.